Kita memasuki babak terakhir dari puncak kejayaan Bani Umayyah sebelum roda sejarah berputar turun. Dan terus turun. Hisham bin Abdul Malik adalah simbol dari fase kejayaan terakhir Bani Umayyah. Di bawahnya, administrasi negara mencapai puncak efisiensi, tapi juga menampakkan tanda-tanda kelelahan sistemik. Ia menjaga rumah yang megah, tapi fondasinya mulai retak. Ia mengatur kekuasaan dengan cermat, tapi lupa bahwa rakyat yang lelah tidak bisa diatur selamanya. Setelah Hisham, khalifah berikutnya adalah Al-Walid II bin Yazid, penerus yang justru membuka babak keruntuhan Bani Umayyah. Al-Walid II bin Yazid 743 sampai 744 Masehi. Kalau Hisham bin Abdul Malik dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin, maka keponakannya ini, Al-Walid II, adalah kebalikannya. Masa pemerintahannya jadi titik balik dari kejayaan terakhir menuju fase kemunduran dan kekacauan dalam dinasti Umayyah. Al-Walid II adalah putra Yazid II bin Abdul Malik dan cucu dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia naik tahta pada tahun 743 Masehi setelah wafatnya Hisham bin Abdul Malik, pamannya. Sejak awal, penobatannya sudah menimbulkan kontroversi. Hisham sebenarnya tidak ingin Al-Walid menjadi penerusnya karena dianggap terlalu muda dan tidak matang secara moral. Tapi karena tekanan keluarga dan sistem pewarisan, ia akhirnya naik tahta juga. Al-Walid II dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan penyair berbakat, tapi juga dikenal karena hidup mewah dan hedon. Ia gemar pesta dan perempuan, bahkan sering membaca Al-Quran sambil mabuk. Kisah-kisah tentang perilakunya menyebar cepat dan menimbulkan kemarahan di kalangan ulama dan bangsawan Suriah. Dalam istana, ia melakukan hal yang dianggap tabu, menghina tokoh agama, meremehkan sahabat Nabi, dan menulis syair-syair yang menyinggung nilai moral. Bahkan ia membangun istana hiburan di padang pasir dengan kolam anggur, simbol dekadensi yang nyata. Kebijakannya yang semena-mena membuat banyak gubernur dan jenderal membangkang. Salah satu yang paling menentangnya adalah Yazid bin Al-Walid, sepupunya sendiri, yang menuduh Al-Walid hidup bejat dan menodai kehormatan Bani Umayyah. Situasi makin panas ketika Al-Walid II mencoba mengubah sistem pewarisan, ingin memastikan tahta tetap untuk anak-anaknya, bukan untuk sepupunya. Ini memicu perpecahan di tubuh keluarga besar Umayyah. Pada tahun 744 Masehi, Yazid bin Al-Walid, yang kelak dikenal sebagai Yazid III, memimpin pemberontakan di Damaskus. Pasukan Al-Walid II kalah. Ia melarikan diri ke daerah Badiah, padang pasir Suriah, tapi akhirnya ditangkap dan dibunuh secara brutal. Kematian Al-Walid II menandai awal masa anarki dalam dinasti Umayyah, khalifah berganti cepat, dan otoritas pusat mulai goyah. Periode ini, sejarawan menyebut, sebagai fitnah ketiga dalam sejarah Islam, karena kekacauan politik yang meluas di seluruh wilayah. Al-Walid II sebenarnya memiliki bakat sastra, ketertarikan pada ilmu astronomi, dan pandangan progresif soal budaya. Namun, kebebasan berlebih tanpa kendali moral membuatnya jatuh. Ia memerintah dengan puisi, tapi menghancurkan dengan nafsu. Yazid III bin Al-Walid 744 Masehi. Setelah kematian Al-Walid II, situasi makin tidak terkendali. Dan Yazid III bin Al-Walid naik tahta. Yazid bin Al-Walid tampil dengan janji perubahan besar, mengembalikan dinasti Umayyah ke jalan yang lurus. Tapi sayangnya, masa reformasinya berlangsung sekejap saja, tak sampai setahun.
Yazid III adalah cucu dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sama seperti Al-Walid II. Bedanya, ia dikenal lebih tenang, religius, dan dekat dengan kalangan ulama. Ketika perilaku Al-Walid II dianggap telah melampaui batas, Yazidlah yang memimpin kudeta dengan slogan menghapus kemewahan dan menegakkan keadilan. Banyak rakyat mendukungnya, karena mereka sudah muak dengan gaya hidup mabuk dan tirani istana. Maka, setelah Al-Walid II terbunuh, Yazid naik tahta sebagai khalifah baru di Damaskus pada tahun 744 Masehi. Begitu menjabat, Yazid III langsung mengambil langkah-langkah yang terkesan idealis dan moralistik. Mengurangi pajak dan menekan pemborosan kas negara. Mengembalikan kekayaan yang dirampas pejabat korup. Menurunkan gaya hidup istana. Menghapus tradisi penghormatan berlebihan kepada keluarga kerajaan. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan Umar bin Abdul Aziz, sosok teladan dari masa lalu Bani Umayyah. Tujuannya sederhana tapi berat, mengembalikan kepercayaan rakyat. Namun, semua upaya itu berjalan di atas tanah yang sudah retak. Keluarga besar Umayyah terbelah. Sebagian masih setia pada Al-Walid II, sebagian mendukung Yazid. Di luar istana, kelompok pemberontak di Irak dan Khurasan mulai bangkit, memanfaatkan kekacauan di Damaskus. Selain itu, Yazid juga menderita penyakit berat, tubuhnya lemah dan sering jatuh sakit, sehingga sulit memimpin langsung di medan politik yang dari hari ke hari kian panas. Benar saja. Baru sekitar 6 bulan memerintah, Yazid III wafat pada tahun 744 Masehi. Ia tidak sempat menyatukan kembali kekuatan Umayyah. Setelah kematiannya, kekuasaan kembali berpindah cepat, kali ini ke tangan Ibrahim bin Al-Walid, saudaranya sendiri. Tapi pemerintahan Ibrahim bahkan lebih singkat lagi. Ibrahim bin Al-Walid, 744 Masehi. Ibrahim bin Al-Walid sering dianggap khalifah transisi, penghubung antara masa kekacauan dan kebangkitan terakhir Umayyah di bawah Marwan II. Masa pemerintahannya adalah cermin bahwa istana Damaskus sudah kehilangan arah, kekuasaan berganti tanpa legitimasi, rakyat kehilangan harapan, dan militer bertindak seolah tanpa kendali pusat. Setelah wafatnya Yazid III, tidak ada calon kuat yang benar-benar disepakati. Maka, atas dorongan sebagian bangsawan dan militer, Ibrahim bin Al-Walid diangkat menjadi khalifah di Damaskus. Namun, pengangkatannya tidak berjalan mulus, banyak pihak menganggapnya tidak sah, karena ia hanya pewaris sementara dari kakaknya yang juga naik lewat kudeta. Ibrahim sebenarnya bukan sosok ambisius. Ia dikenal lebih tenang, tidak suka perang, dan lebih condong ke urusan administrasi. Tapi keadaan memaksanya naik tahta, dan begitu naik, badai langsung datang. Baru beberapa minggu setelah penobatannya, muncul pemberontakan besar di kawasan Yordania dan Palestina, dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, gubernur Armenia yang sangat berpengaruh. Marwan ini, tokoh militer tangguh, cerdas, dan populer di kalangan pasukan, menolak mengakui Ibrahim sebagai khalifah. Ia mengklaim bahwa Damaskus butuh pemimpin kuat, bukan simbol lemah. Pasukannya bergerak cepat ke Suriah, dan Ibrahim tidak punya kekuatan cukup untuk melawan. Dukungan militer yang tadinya berpihak padanya, satu persatu beralih ke pihak Marwan. Melihat keadaan yang mustahil dipertahankan, Ibrahim memilih menyerah tanpa perlawanan besar. Ia mengundurkan diri secara damai dan menyerahkan kekuasaan kepada Marwan bin Muhammad pada tahun 744 Masehi. Beberapa sumber menyebut, setelah turun tahta, Ibrahim menghabiskan hidupnya dalam pengasingan, jauh dari politik, hingga wafat tanpa banyak catatan sejarah.
Marwan II bin Muhammad, 744 hingga 750 Masehi. Sosok tangguh yang menutup lembar panjang sejarah dinasti Umayyah di Damaskus. Khalifah terakhir yang masih berdiri tegak di reruntuhan istana. Sejarawan menyebutnya sebagai Marwan al-Himar, yang artinya Marwan si keledai. Bukan karena hinaan, tapi karena daya tahan dan keteguhannya yang luar biasa. Marwan berasal dari cabang Marwani, cucu dari Khalifah Marwan bin al-Hakam. Sebelum menjadi khalifah, ia menjabat sebagai gubernur Armenia dan Azerbaijan, dan dikenal sebagai jenderal ulung yang disiplin. Ia keras, cerdas, dan memiliki reputasi militer yang kuat. Di saat para khalifah Umayyah sebelumnya tenggelam dalam kemewahan atau perebutan politik, Marwan justru hidup di medan perang, jauh dari istana. Maka, begitu Damaskus kacau akibat perebutan takhta antara Al-Walid II, Yazid III, dan Ibrahim, rakyat dan tentara memandang Marwan sebagai harapan baru. Setelah Ibrahim bin Al-Walid menyerah, Marwan naik takhta pada tahun 744 Masehi. Ia langsung melakukan langkah cepat untuk memulihkan stabilitas. Menyatukan pasukan yang tercerai-berai. Menumpas pemberontakan lokal di Syam dan Mesir. Mengembalikan sistem administrasi dan militer agar lebih terpusat. Dalam waktu singkat, kekuasaan Bani Umayyah yang hampir runtuh berhasil disatukan kembali. Tapi, meski ia kuat secara militer, fondasi politik dinasti ini sudah terlalu retak. Wilayah kekuasaan Umayyah masih luas, dari Spanyol sampai Asia Tengah. Tapi di dalamnya, api perpecahan menyala di mana-mana. Di Khurasan, Iran Timur, muncul gerakan bawah tanah pro-Bani Hashim yang kelak melahirkan revolusi Abbasiyah. Di Irak, kaum Mawali, Muslim non-Arab, menuntut kesetaraan. Di Syam, suku-suku Arab sendiri sudah saling curiga dan berkonflik. Marwan berusaha menambal semuanya, tapi terlalu banyak celah yang terbuka. Pada kisaran tahun 747 Masehi, muncul gerakan besar yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani di bawah Panji Hitam Abbasiyah. Gerakan ini membawa slogan keadilan untuk semua umat dan menjanjikan kekuasaan kepada keturunan Nabi, Bani Hashim. Gerakan ini membesar dengan cepat, terutama karena rakyat sudah jenuh dengan tirani Umayyah. Marwan mencoba melawannya dengan mengerahkan pasukan besar ke timur, tapi pertempuran demi pertempuran ia kalah. Hingga akhirnya, terjadi perang Zab pada 750 Masehi di tepi sungai Zab, Irak Utara. Pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali menaklukkan pasukan Umayyah dengan telak. Marwan kabur ke arah barat, melewati Suriah, Palestina, hingga Mesir, tapi akhirnya tertangkap dan terbunuh di Busir, dekat Fustat, Kairo. Dengan kematiannya, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Namun, satu cabang keluarganya berhasil lolos ke Andalusia, Spanyol, dan di sanalah nanti muncul dinasti Umayyah Andalusia yang jadi bab baru dalam sejarah Islam. Dengan wafatnya Marwan II pada tahun 750 Masehi, berakhirlah dinasti Umayyah di timur, setelah memerintah selama hampir 90 tahun, dari 661 hingga 750 Masehi. Namun warisannya tak hilang begitu saja, administrasi, arsitektur, sistem pemerintahan, hingga penyebaran Islam ke barat.